Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Tanggal 2 Agustus lalu, Kanala live bareng dengan Pak Ferdian Timur Satyagraha. Beliau adalah Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dan di live itu kita banyak bahas hal-hal seputar investasi di saham BJTM, mulai dari performance terbaru BJTM, inovasi, dan sebagainya. Untuk teman-teman yang mau lihat tayangan ulang dari live-nya bisa cek di Instagram kanal ID atau nonton di video kali ini. Kita akan bahas tentang performa terbaru Bank Jatim, kemudian juga strategi ekspansi Bank Jatim ke depannya, dan juga ada sharing seputar tips dan strategi investasi saham langsung dari Pak Ferdiannya nih. Nah, buat investor ataupun calon investor BJTM, wajib nonton video kali ini karena kita akan bahas semuanya tadi dan teman-teman bisa tonton ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu. Halo Pak Ferdian. Halo. Halo, selamat malam, Jeff. Selamat malam, Selamat malam Pak. teman-teman semua. Selamat Ya, malam. Iya. selamat malam. Oke. Terima kasih sekali Pak Ferdian sudah berkenan bergabung di live kita malam ini. Jadi teman-teman, Sama-sama. ya, hari ini kita langsung sama Pak Ferdian Timur Satyagraha nih teman-teman. Beliau Direktur Keuangan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang sering kita review di kanal nih. Jadi hari ini kita beruntung sekali bisa langsung ngobrol-ngobrol sama Pak Ferdian. Ini kita mau apresiasi dulu nih Pak untuk kinerja dari Bank Jawa Timur di semester 1 yang mencatatkan performance yang bagus Pak. Total asetnya meningkat 26% lebih ya Pak ya. Mungkin Ya. boleh sedikit diceritakan Pak, strategi apa atau effort apa yang sudah dilakukan oleh Bank Jatim sampai bisa mencatatkan kinerja yang bagus di semester 1 2021 ini Pak. Jadi mungkin sharing aja, kami punya target khusus di akhir tahun ini. Kami berharap bisa tembus 100 triliun untuk aset. Langkahnya apa? Salah satunya kami melakukan pertumbuhan di DPK atau dana pihak ketiga. Dan kebetulan memang yang kontribusi di deposito tapi dengan suku bunga rendah. Jadi posisi cost of fund Bank Jatim, walaupun deposito sedikit mendominasi kenaikannya, itu menurun dari first half 2020 itu 2,7 menjadi 2,37. Jadi trennya semakin membaik. Ini yang berkontribusi untuk peningkatan laba dan harapannya bisa sustainable sampai dengan akhir tahun ada peningkatan growth laba yang lebih baik lagi di akhir Desember 2021. Dan yang Baik kedua Pak, masih kredit, ya. pasti kredit juga akan tumbuh lebih baik. Kami ekspansi di semester kedua akan kami tingkatkan lebih tinggi dibandingkan semester pertama kemarin. Oke, baik itu teman-teman. Ternyata kunci keberhasilan BJTM di semester 1 ini tadi dari kenaikan dana pihak ketiga dan juga untuk penyaluran kreditnya ya Pak ya, yang akan Ya. dikejar. Kalau mungkin boleh sedikit di-share nih Pak, target-target Bank Jawa Timur untuk tahun 2021 ini seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan lebih rinci. Jadi sebenarnya kalau posisi kami di Bank Jatim untuk target harapannya bisa double digit semua termasuk kredit ya. Tapi kami optimalisasi saat ini pertumbuhan kredit kami di 8,7, jadi di atas industri sebenarnya. Ini yang kami optimalisasi semua baik kredit, DPK, dan semoga ini juga bisa berkontribusi ke laba. Minimal ada peningkatan dari posisi dari Juni yang di 4%, laba bersih mungkin bisa meningkat lebih tinggi lagi. Terus kemudian juga kami optimalisasikan karena saat pandemi ini digitalisasi jadi kunci. Jadi kami tingkatkan pengembangan digitalisasi baik di kredit maupun dana. Ini harapannya bisa mempercepat ekspansi ataupun peningkatan dana pihak ketiga di semester kedua. Baik, itu tadi strateginya ya Pak ya. Dan ini ada hal-hal banyak nih Pak yang menarik untuk kita obrolin hari ini Pak. Tadi Pak Ferdian sudah mention tentang digitalisasi, kemudian juga rencana untuk penyaluran kredit dan saya sambil bacakan pertanyaan ya Pak dari teman-teman followers Boleh? tadi. Ya. Nah ini Pak, langsung pertanyaan ini Pak. Ada satu yang menarik nih Pak. Beliau bertanya tentang apa terobosan atau inovasi baru yang akan dihadirkan oleh Bank Jawa Timur Pak dalam mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan. Boleh diceritakan Pak roadmap-nya atau planning-planning apa yang akan dilakukan? Jadi di corporate plan termasuk di rencana strategi TI kami itu ada salah satu kunci adalah di pengembangan teknologi ya. Jadi di 5 tahun ke depan ini kami berencana untuk membuat one platform. Jadi semua aplikasi digital baik kredit, funding itu semua akan jadi satu one platform di mobile banking Bank Jatim. Terus yang kedua, kami akan kembangkan big data terkait dengan potensi-potensi di Jawa Timur. Ini jadi penguatan kami untuk penetrasi kredit terutama maupun dana di 5 tahun ke depan. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah peningkatan security atau keamanan dari pengembangan digital kami. Jadi 3 poin utama. Jadi kita akan mengembangkan one platform semua
aplikasi, termasuk kita akan jadi seperti financial consultant jadi buat customer. Jadi nanti juga ada produk-produk reksadana dan lain-lain. Dan ke depan juga akan kami kembangkan juga kami untuk perusahaan efek. Jadi ke depannya juga kami bisa mengembangkan produk-produk sendiri dan harapannya ini bisa memberikan pilihan investasi buat nasabah maupun juga investor Bank Jati. Oke, baik sekali Pak. Tadi bicara soal investasi, Pak Ferdian ini kan juga saya sempat nonton salah satu interview Pak Ferdian. Waktu itu sempat mention kalau hobinya itu liburan ya Pak ya, jalan-jalan sama keluarga dan satunya investasi nih Pak. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol Pak Ferdian strategi investasinya gimana. Tapi itu nanti akan kita bahas nih Pak bareng-bareng sama teman-teman. Boleh. Nah tadi masih soal digitalisasi nih Pak, yang ada juga pertanyaan dari teman-teman followers ini. Akhir-akhir ini kan Pak sedang terjadi demam digital ya mungkin di Bursa Efek Indonesia, terus juga bank digital banyak bermunculan dan kapitalisasi pasar mereka tuh meningkat sangat pesat. Nah itu bagaimana Pak dari BJTM terkait digitalisasi dan bank digital ini langkahnya akan seperti apa Pak untuk mungkin tetap menjadi pilihan utama nasabah di antara sekian banyak bank digital yang nanti akan muncul Pak? Jadi kami pasti yang pertama akan bangun fundamental dulu yang terpenting, jadi menjaga semua kinerja tumbuh baik, dan pasti dari tren juga digital nih posisinya kami minimal saat ini untuk memperkuat basis ataupun customer kami. Kami punya customer di funding itu kurang lebih 5 juta, tapi kami perlu tapping untuk peningkatan volume bisnisnya. Ini yang harapan kami untuk kami tingkatkan. Itu yang pertama. Jadi kami membangun digitalnya dalam rangka untuk minimal kami punya produk yang bisa mengakses sama. Untuk yang upsize-nya atau meningkatkannya, kami memberikan pengembangan digital. Kemudian kami bagi 3. Kami punya market 3, ada market pemerintah daerah dengan ASN, ada market kepada masyarakat, dan kemudian juga ada market yang swasta. Jadi posisinya kami kembangkan ini masing-masing dengan penguatan sendiri-sendiri. Untuk government, kami lebih kembangkan untuk digital information buat mereka. Jadi kita sebagai financial supporting mereka dalam digital ini dalam rangka memperkuat basis dari captive market Bank Jatim. Jadi BPD rata-rata captive marketnya itu di pemerintah daerah dan ASN. Terus kemudian juga tadi yang di masyarakat kita kembangkan juga terkait produk-produk tadi, kita kembangkan one stop service untuk digital dalam rangka untuk memberikan pilihan ataupun memberikan pengembangan, sehingga ke depan kan trennya sudah berubah ya. Sejak era pandemi semua prosesnya harapannya semua dilakukan di rumah. Dengan kita evaluasi juga di produk-produk digital kami. Nanti ada EKMG buat teman-teman yang konsumtif, e-loan untuk yang produk-produk di masyarakat secara umum, dan kita juga fokusnya di SME tadi. Kita marketnya ini yang akan kita akses di SME dengan mitigasi resiko lewat digitalisasi. Ini yang harapannya juga mengurangi resiko. Jadi kebetulan saya juga incas langsung di SME. Kami ada 2 jenis, kami menyalurkan langsung kayak seperti KUR, dan kami juga kerjasama dengan fintech. Jadi dalam rangka untuk mengikuti tren maupun juga meningkatkan akses pembiayaan juga. Jadi kita sudah kerjasama dengan satu fintech dan akan kita tambah 2 atau 3 fintech ke depan dalam rangka untuk pengembangan kredit kami atau di UMKM tetap. Baik Pak, tadi sudah dijelaskan nih teman-teman dari segi digitalisasi untuk BJTM. Kalau boleh tahu nih Pak, fintech yang sudah kolaborasi sama Bank Jawa Timur, itu apa ya Pak fintechnya? Kebetulan kami sudah bersama dengan Amarta. Jadi kebetulan Amarta ini fokus saja pembiayaan ke kredit perempuan. Kami lihat ini cukup marketnya cukup cocok buat kami, dan mereka portfolionya terbesar proporsinya di Jawa Timur. Ini juga bagian terpenting buat kami. Dan sesuai misi kami, mereka memberikan ke kredit-kredit yang kecil, jadi yang 2 juta, 1 juta, 3 juta. Dan kami rasa ini sesuai dengan market kami dan tidak bertabrakan dengan pangsa pasaran dari kami, sehingga yang 5 juta ke atas atau 10 juta ke atas ini bisa kami lakukan sendiri, tapi yang kecil-kecil ini bisa lewat fintech. Baik, menarik sekali Pak, ada kolaborasi juga nih ya sama fintech, terus juga BJTM fokus untuk segmen yang memang selama ini sudah di ini. Dan teman-teman, ini sebagai informasi, kita sudah kumpulkan pertanyaan dari followers dan subscriber. Nah teman-teman yang menonton sesi live ini juga bisa bertanya langsung dan bisa sampaikan baik melalui komentar ataupun melalui fasilitas question yang ada di Instagram live ini. Kita masih banyak banget nih akan ngobrol sama Pak Ferdian ini. Pak, sorry saya sedikit bergeser nih Pak ke sisi investasinya ya. Salah satu kekuatan utama saham BJTM ini kan Pak di segi dividen nih Pak. Ada followers yang bertanya nih Pak, saya izin bacakan Pak. Untuk rencana dividen 5 tahun ke depan,
apakah payout ratio dividennya akan tetap sama atau mungkin bisa lebih, Pak? Nah, mungkin boleh diceritakan juga, Pak, faktor-faktor apa sih yang menjadi penentu dalam dividen payout ratio kalau di emiten Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya kami ini kan juga bank daerah ya, kami juga harus berkontribusi buat pendapatan daerah. Dan kebetulan target secara nominal kami secara tren dari data yang lalu ya, kalau ke depan saya nggak bisa janji karena itu kan bergerak terus, tapi berdasarkan 5 tahun ke belakang itu secara nominal naik. Jadi itu yang kita pakai data saya sampaikan, jadi berdasarkan data nominal yang kita berikan naik. Dan pada saat IPO 2012, kami juga pernah state bahwa minimal dividend payout ratio di 45%. Jadi itu sedikit gambaran bahwa kami lihat investor jadi bagian penting buat kami, dan kami akan menjaga profitabilitas maupun kinerja dari Bank Jatim. Baik, kita doakan ya teman-teman, semoga Bank Jatim makin maju, terus payout ratio dividennya kalau konsisten, misalnya payoutnya tetap konsisten nih Pak, dan profitnya naik, mudah-mudahan dividennya juga makin naik nih Pak buat investor ya Pak. Betul, betul. Masih kita Oke, jaga, tapi pertumbuhannya mungkin nggak terlalu tinggi, ya, secara nominal naik, tapi harapan kami mungkin dividennya sedikit turun karena kami juga perlu untuk mencadangkan untuk modal ya. Jadi secara nominal amount pasti naik, tapi secara dividen dengan laba yang tumbuh lebih tinggi, harapan kami bisa sedikit lebih turun ya. baik iya Pak, iya dan kalaupun dengan strategi semacam itu ekuitasnya akan tetap naik ya Pak ya, jadi value Betul, secara perusahaan pun juga akan tetap meningkat. iya. Iya, dividennya dapat, value-nya Tapi juga value meningkat nih bisa Pak. Iya, iya. baik. Oke Pak, menarik menarik. Ini salah satu favorit investor sebenarnya Pak kalau untuk Iya. apa dividennya Bank Jawa Timur ini. Nah, ini ada pertanyaan lainnya Pak. Saya izin bacakan juga. Eh, apakah Bank Jawa Timur akan berekspansi di luar Jawa Pak? Atau saat ini memang masih fokus di Jawa Timur? Karena Jawa Timur ini kan Pak sedikit sharing juga nih untuk teman-teman. Ini salah satu potensi yang sangat menarik teman-teman karena kalau sudah lihat di materi analis meetingnya Bank Jawa Timur itu eh, Provinsi Jawa Timur ini salah satu provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap GDP-nya Indonesia, bahkan nomor 2 di Pulau Jawa ya Pak ya. Nah itu Betul. bagaimana Pak untuk rencananya? Apakah expand keluar Jawa dulu atau akan ada rencana itu atau masih fokus dulu nih di Jawa Timur? Silakan Pak Sebenarnya Ferdinand. sih kami dua-duanya ya, mungkin sedikit outlook untuk yang Jawa Timur. Kami lakukan penguatannya ke agen-agen, jadi kami pendekatan ke BUMDes, jadi BUMD Desa, BUMD Desa sebagai agen Bank Jatim, ini kami perkuat di 1 tahun ke depan, baik secara infrastruktur maupun secara kebijakan, sehingga prosesnya lebih cepat. Sedangkan untuk yang di luar Jawa Timur, kami lihat potensi terkait dengan ibu kota baru yang ke depan. Selain kami punya cabang di Jakarta dan di Batam, sebagai representasi masyarakat Jawa Timur yang cukup besar di dua daerah tersebut, kami lihat juga potensi di ibu kota baru, dan ke depan kayaknya kami akan membuka yang mendekati dulu karena kan ibu kota baru belum ada, yang mendekati dulu sebagai persiapan infrastruktur ke depan. Oke, baik Pak. Menarik nih ada rencana juga untuk pengembangan lebih lanjutnya. Eh, Ya, kalau tadi Pak sempat di-mention tentang kerjasama dengan BUMD desa ya, itu Pak ya, Ferdian pernah mention juga tentang agen laku pandai ya Pak di Bank Jawa Timur. Itu betul. bagaimana tuh Pak? Boleh diceritakan juga Pak ke kami para investor BJTN. Jadi nanti proses semua transaksi untuk teman-teman yang bayar pajak, terutama di daerah kecil, nggak perlu lagi datang ke cabang kita yang mungkin di kota ya, yang di desa mungkin bisa langsung ke masing-masing BUMDes ini untuk melakukan pembayaran pajak, karena kan mayoritas pembayaran pajak dilakukan di bank daerah. Terus kemudian juga kami lihat potensi untuk sebagai referral ataupun sebagai melakukan promosi produk-produk kami, baik program dana maupun kredit, sehingga harapannya tadi untuk ekspansi ke depan kita nggak perlu banyak keluar ke dana, tapi kami bisa meningkatkan volume lewat agen-agen atau pola kerjasama. Karena kami lihat tren ke depan adalah sharing ekonomi ya, jadi bukan compete tapi sharing ekonomi, sehingga kami bisa berdayakan BUMDes ini baik sisi kredit maupun sisi dana maupun sebagai agen. Jadi ada 3 hal, mereka bisa kita biayai, mereka bisa jadi agen, atau mereka juga bisa sebagai funding kami. Baik, kalau boleh tahu Pak, sudah berapa banyak nih Pak agen-agen yang terkait dengan Bank Jawa Timur kalau di Provinsi Jawa Timur Pak? Kalau saat ini masih karena kan masih kita tingkatkan infrastruktur dan kita tingkatkan teknologinya, baik menggunakan aplikasi maupun menggunakan alat digital lainnya. Tapi ini saat ini kurang lebih hampir sekitar 400 sampai dengan 500 agen di Jawa Timur, dan trennya akan kita tingkatkan terutama lewat BUMDes karena potensi BUMDes cukup besar.
di Jawa Timur ada hampir 6.000 lebih BUMDes, dan target awal kami dimulai dari tahun depan mungkin sekitar 1.000 BUMDes untuk target sebagai laku pandai kami. Baik Pak, semoga tercapai nih Pak ya targetnya Pak. Ya. Nah, ini kita ngobrol lagi nih Pak tentang saham BCTM juga. Ada yang bertanya nih Pak, kalau BCTM ini kan kinerjanya termasuk bagus ya untuk sebagai bank daerah dan juga bahkan sering dapat penghargaan juga ya Pak secara nasional, kemudian juga profitabilitasnya baik. Ada yang tanya nih Pak, kok harga sahamnya hanya di situ-situ saja Pak? Nah, mungkin itu Gitu ya. gimana tuh kalau pandangannya Pak Ferdian Pak? Coba saya analisa dari awal kita IPO ya, izin saya analisa buat teman-teman investor. Jadi kita IPO di 430, kalau sekarang di 695 ya, itu ada kenaikan kurang lebih 63%. Kalau kita bagi 2 tahun berarti, bagi 9 tahun berarti 7% kenaikan di capital gain tiap tahun. Plus kalau harga 430 dengan dividen sekarang hampir 49 itu hampir 12%. Jadi kalau teman-teman investasi sudah dapat 19% per tahun. Itu menurut saya kalau dari awal mungkin ya sangat menjanjikan ya, dapat 9% itu nggak mudah. Tapi kami semua harga itu kan terrefleksi dari dua ya, baik dari eksternal ESG maupun makroekonomi maupun dari kami. Kalau kami lebih menjaga performance, tapi kami lihat sekarang memang trennya ESG belum belum semaksimal yang diharapkan, terutama di perbankan ya, karena terkait dengan restruct lain-lain ini mungkin ataupun pandemi ini mungkin belum optimal. Tapi secara kinerja kami akan jaga terus. Kalau dibandingkan industri mungkin pertumbuhan kredit kami positif 8%, ini salah satu yang tertinggi ya dibandingkan mungkin bank-bank himbara ataupun yang lain. Apalagi pertumbuhan DPK kami juga cukup besar yang hampir 27%. Itu yang kami jaga. Iya, silakan Pak. Tadi saya mendengar satu hal yang menarik Pak, dividen yield-nya tinggi dan secara kalau di total setahun bisa 19% ya Pak kalau sejak IPO. Iya, kalau kita hitung berdasarkan 2012 ya. Iya, dan ini menarik karena menurut saya pribadi Pak, Bank Jawa Timur valuasinya masih cukup murah ya Pak dari pricing ratio-nya mungkin dengan dividen yield dan yang tinggi. Dan artinya bisa naik lagi kan, bisa lebih tinggi lagi dari 19. Iya. Itu yang lebih tinggi. Betul. Dan apalagi untuk investor jangka panjang justru bisa jadi kesempatan akumulasi ya Pak untuk ketika harganya mungkin belum terlalu naik. Oke, ya. Ini Pak Ferdian ini sedikit ya, silakan Pak. Sedikit informasi. Jadi posisi portfolio ataupun investor kami memang 60% lebih itu memang kebanyakan jangka panjang investor atau institusional investor. Dan kami salah satu investor kami mungkin beberapa perusahaan besar investor dari luar negeri yang cukup ternama dan itu punya reputable yang besar. Jadi teman-teman investor juga bisa yakin bahwa sebenarnya ini sebagai potensi jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek mungkin saya bukan ahlinya ya, jadi mungkin teman-teman yang trader lebih paham. Tapi sebagai investor mungkin jangka panjang tadi gambarannya seperti itu 19% kurang lebih ya per tahun baik capital gain plus dividen. Baik Pak, itu teman-teman mudah-mudahan sudah terjawab dan ini bisa menjadi kesempatan sebenarnya bagi investor jangka panjang. Saya akan coba sedikit lihat Pak pertanyaan dari question yang masuk di sini tentang melebarkan pangsa pasar sudah terjawab, digitalisasi juga. Nah kalau Pak Ferdian melihat untuk kinerja baik dari kuartal 2 ini ataupun nanti ke kuartal 3 akan seperti apa Pak? Mungkin kalau di perbankan secara umum dan juga khusus untuk Bank Jawa Timur ini Pak. Izin saya nyampaikan secara makro dulu ya. Secara makro kan kuncinya di vaksin. Dan kami lihat nanti tren vaksin akan lebih baik terutama di kuartal 3 dan kuartal 4. Sebagai ini juga bagian penting buat perbankan untuk mengakselerasi bisnisnya juga di kuartal 3 dan kuartal 4. Sehingga kami optimis bahwa pasti pertumbuhan kredit kami secara kontribusi akan lebih besar dibandingkan posisi dari kuartal 1 maupun kuartal 2. Karena market kami kebetulan yang consumer itu terkait dengan anak sekolah masuk, terus juga nanti juga mungkin di bulan-bulan tertentu di pertanian ada masa tanam 3, juga pembiayaan IKUR kami, jadi beberapa potensi-potensi pembiayaan baik di pertanian, di consumer, juga beberapa secara corporate juga banyak yang akan tumbuh. Oke, berarti optimis ya Pak kalau vaksinasi bisa lebih cepat dan pemulihan terjadi lebih cepat, kita optimis dengan kinerjanya ya Pak ya berarti. Betul. Baik Pak, ini kalau misalnya masih soal digitalisasi Pak, tadi sudah disebutkan juga tentang kolaborasi dengan fintech dan juga pengembangan-pengembangan ke depannya. Nah, kalau boleh diceritakan lagi nih Pak, bentuk-bentuk digitalisasinya sih apa saja ya Pak yang terjadi di Bank Jawa Timur? Mungkin
aplikasi-aplikasinya boleh disebutkan juga nih Pak, karena kan mungkin belum semua investor ataupun penonton ini Ya. tahu dengan produk-produknya BJTM. Boleh Pak di-share juga di sini Pak? Jadi eh, kebetulan di tempat saya ada 3 produk utama, ada EKMG, itu yang kredit berdasarkan payroll system ya, berdasarkan gaji. Saat ini memang prosesnya masih hitungan jam, 8 jam sampai dengan 7 jam. Itu karena teknis prosesnya, mekanismenya dari staff kirim ke penyelia atau di layar berikut sesuai dengan cabang dan perlu pencairan di kantor. Di Agustus ini, di ulang tahun kami yang tanggal 17 Agustus ini, kami akan launching posisinya untuk pencairan dalam hitungan, harapan kami sih nggak lama, hitungan menit sampai dengan jam. Jadi pencairannya langsung ke rekening. Nah, ini salah satu inovasi kami. Itu juga akan berlaku di 2 aplikasi kami di kredit kecil. Jadi kami punya Jatim Kilat yang di bawah 50 juta dan 50 sampai dengan 50 juta untuk e-loan. Jadi proses scoring untuk Jatim Kilat dan lainnya lebih cepat. Untuk yang e-loan sedikit ada proses di kantor cabang, tapi untuk yang e-loan, untuk yang Jatim Kilat kami harapannya juga sama, harapannya menit atau jam, 1 jam, jadi harapannya di bawah 1 jam untuk prosesnya. Ini yang SLA proses kami yang akan kami percepat terus dalam rangka untuk memberi layanan yang lebih cepat, karena tadi tren digital, tren saat ini semua dalam genggaman, jadi waktu analisa kami itu orang megang HP ataupun menggunakan HP lebih besar dibandingkan menggunakan TV, jadi kami lihat ini bagian baik pengembangan aplikasinya maupun juga penggunaan untuk marketing atau promosinya kami kembangkan di sana, dan kami menggunakan beberapa influencer untuk pengembangan atau promosi dari produk Bank Jati. Oke, baik Pak. Itu tadi teman-teman mudah-mudahan bisa dapat gambaran nih tentang solusi-solusi digital dari Bank Jawa Timur, dan juga tadi Pak Ferdian sudah mention tentang rencana gambaran besar ke depannya. Nah, kalau dari segi produk tabungannya nih Pak, Bank Jawa Timur, boleh disebutkan juga nggak Pak produk-produk unggulannya apa? Mungkin kita investor BJTM ada juga nih yang mau buka nih misalnya rekening di Bank Jawa Timur, kan boleh tuh Pak buat bisa langsung pakai misalnya. Boleh diceritakan Pak, silakan Pak, produk-produk Jadi unggulannya. kami ada beberapa produk unggulan. Pertama tadi tabungan Simpeda, jadi tabungan yang size ataupun marketnya paling besar, dan ini kurang lebih hampir 50% sampai dengan 60% portfolio dari tabungan Bank Jatim. Jadi produk ini adalah produk undian berhadiah, dan tadi hadiahnya kemarin kita kasih kalau nggak salah 41 mobil expander. Jadi tiap-tiap cabang kami ada hadiah langsung itu. Yang berikutnya ada hadiah tunai. Jadi pilihan hadiah cukup banyak untuk teman-teman. Yang kedua adalah tabungan siklus, itu kita kerjasama dengan juga dengan perusahaan asuransi, bisa cover juga. Jadi posisinya nggak hanya investasi tapi juga untuk jangka panjang untuk asuransi jiwa dan lain-lain. Terus yang untuk nasabah prioritas, kita tabungan prioritas khusus buat prioritas, dan yang terbaru ada tabungan si pandai. Jadi buat agen-agen tadi itu, untuk pengembangan ini kita punya produk itu dikembangkan untuk agen-agen kami. Dia ada 4 produk utama untuk tabungan dari Bank Jatim. Baik, itu dia teman-teman. Kalau misalnya ada yang tertarik untuk buka akun di Bank Jawa Timur, boleh nih misalnya untuk mencoba juga dan mencoba aplikasi mobile bankingnya. Kalau untuk pembukaan rekeningnya, caranya gimana nih Pak? Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin ikut nih untuk, wah mau buka juga nih untuk di Bank Jawa Timur. Ya, ini juga bagian pengembangan kami. Kebetulan kami punya digital launch itu di TP. Kalau teman-teman pernah di Surabaya, salah satu mall terbesar di Surabaya, kami sudah fully digital untuk bukan rekening online-nya. Untuk yang rekening online secara langsungnya kami dalam pengembangan ya. Tapi harapannya ini bisa dilakukan di tahun depan. Kalau teman-teman mau buka mungkin bisa lewat digital, bisa lewat Instagram ataupun call center kami di 14044. Jadi bisa nanya cabang terdekat kami di Jakarta juga ada di Mangga 2, ada di Kelapa Gading, ada di Alam Sutra, juga ada di Tamrin City, kantor pusat cabang pusat kami di Tamrin City. Jadi beberapa pilihan di Jakarta. Kalau di Surabaya cukup banyak, terutama di Jawa Timur ya. Semua daerah di Jawa Timur kami ada, kota kabupaten. Ini layanan nanti ke depannya, harapannya kalau ada rekening digital itu juga lebih mempercepat, semoga tahun depan juga ada, sehingga posisinya bisa yang tren tadi teman-teman dari rumah bisa buka lewat mobile banking atau lewat aplikasi kami ke depan. Baik Pak, mantap Pak. Kita menunggu nih Pak untuk ada bisa buka langsung nih dari rumah misalnya. Yeah. Tadi ada satu pertanyaan menarik Pak dari live kita ini, ada penonton yang bertanya tentang ini Pak terkait permodalan ke depannya. Tadi beliau sempat bertanya untuk
rencana peningkatan modal dari Bank Jawa Timur mungkin boleh diceritakan Pak ke depannya akan seperti apa? Apakah mungkin ada opsi-opsi seperti penerbitan obligasi atau mungkin right issue atau yang lain itu bagaimana Pak kalau boleh diceritakan? Ya mungkin kami share secara rasio keuangan ya, rata kami kan di atas 20% ya, jadi masih cukup tinggi. Dan kami lihat juga kami menjaga kepentingan investor kalau kita akan nambah modal dan profitable-nya nggak bisa langsung leverage itu otomatis juga kurang kurang baik ya. Jadi itu yang kami tingkatkan bertahap. Jadi lewat yang organik tadi, lewat cadangan umum dari laba tadi yang ditahan itu yang kami kami secara nominal naik tapi sebagian juga kami tahan sehingga nggak perlu costly juga untuk penambahan secara termutu karena ada biaya juga untuk surat berharga dan tapi untuk jangka menengahnya pasti akan kami lihat ya di atas 5 tahun akan kami lihat utama mungkin bisa subdebt dan lain atau beberapa pilihan yang lain untuk peningkatan permodalan. Tapi untuk jangka pendek di 1-2 tahun ke depan saat ini kami lebih fokus lewat organik lewat laba di tanah ataupun cadangan. Baik, itu dia tadi sudah terjawab bahwa dalam periode yang pendek ini akan fokus dari organik ya Pak untuk peningkatan modalnya. Nah, kalau teman-teman sebagai investor pasti sudah lihat saham BJTM, kinerjanya dan sebagainya. Nanti kita akan obrolin tentang strategi-strategi jitonya nih Pak untuk meningkatkan profitabilitas dan kinerja. Nah, tadi ada juga solusi yang baru yang akan di launching dan ini ada satu menarik lagi nih Pak, kalau kita di perbankan kan akan lihat salah satu faktor yang terpenting itu dari rasio current account saving account. Nah, Bank Jatim ini dilihat beberapa tahun terakhir punya kinerja yang bagus juga di sana Pak. Kalau yang jadi strateginya Bank Jatim itu apa Pak? Selama ini bisa meningkatkan kasahnya dan mungkin kedepannya akan makin ditingkatkan lagi itu Pak. Ya, ini juga jadi bagian penting. Kami selalu menjaga kasa di kisaran atas 60% ya. Memang sedikit ini agak sedikit di bawah sedikit di posisi Juni di 50 berapa persen ya. Jadi saya belum berdata, tapi kami akan tingkatkan terutama di tabungan tadi melalui agen tadi yang saya sampaikan lewat BUMDes, kemudian juga lewat agen-agen kami. Terus yang kedua juga produk ini kami kembangkan lewat digital tadi. Ini harapan kami bisa meningkatkan volume juga di posisi tabungan sehingga minimal posisi maintain kasa di atas 60 ini bisa terjaga sampai dengan Desember. Tapi kalau kita bandingkan cost of fund tadi kita bisa jaga cukup baik ya dari 2,7 turun di 2,31 itu otomatis ini yang menjaga posisi funding kami ataupun cost of fund kami ini membuat leverage di pendapatan kami tetap terjaga. Oke, baik, mantap nih Pak. Kita tunggu nih untuk peningkatan-peningkatan lainnya. Nah, tapi berkaitan sama dengan dana pihak ketiga kan Pak, di 2021 ini kalau kita lihat di perbankan secara umum itu terjadi tren peningkatan yang cukup signifikan ya Pak dari segi likuiditasnya. Nah, kalau khusus untuk BJTM, saya mengutip data Pak di sini, saat ini level LDR-nya itu sekitar 52,25% Pak. Mengenai hal tersebut, dari pandangan Pak Ferdian bagaimana dan rencana untuk penyaluran kredit seperti apa Pak? Mungkin untuk bisa ditingkatkan lagi LDR-nya. Ya. Jadi memang tren kami tadi yang di semester di kuartal 3 dan 4 kami secara tren dari tahun-tahun sebelumnya juga sama dan kami optimalisasi di kuartal ketiga dan keempat nih harapan kami juga bisa meningkatkan volume baik di kredit konsumer, retail maupun korporasi. Untuk yang konsumer tadi ada tren anak sekolah, terus kemudian juga beberapa tren juga di kuartal ketiga dan di posisi SME terutama di pertanian itu ada masa tanam 3 itu kami lihat juga sebagai potensi untuk pembiayaan di pertanian dan juga ini posisi kami lihat juga sektor-sektor potensial kayak alat kesehatan terus juga rumah sakit juga bagian terpenting untuk peningkatan ekspansi kami di kuartal 3 dan kuartal 4 dan beberapa proyek pemerintah itu juga mulai jalan karena nanti kalau vaksin sudah mulai jalan pasti beberapa anggaran akan mulai untuk pengembangan di daerah masing-masing. Oke, itu dia teman-teman tadi kita sudah menangkap keyword-keywordnya nih tentang potensi untuk kedepannya dan juga penyaluran kreditnya. Nah, ini agak sedikit mau bahas tentang NPL nih Pak, tentang ini kan salah satu yang sangat penting juga. Kalau antisipasi dan strategi dari Bank Jawa Timur untuk menurunkan tingkat NPL-nya atau menjaga, nah, itu seperti apa Pak? Ya, ini memang menarik ya, terutama di saat pandemi ini. Yang pasti kami akan mengoptimalkan kebijakan dari POJK ya terkait restruct. Kami lihat sebagai salah satu bagian terpenting
Dan yang ke depan juga kami lihat percepatan-percepatan juga untuk perbaikan kualitas kredit, baik secara penagihan, penjualan jaminan, itu yang bersifat normal. Tapi yang bisa mengaccelerate dari ini adalah beberapa kebijakan terkait restruct dan posisi potensi-potensi dari tadi itu tren yang mulai membaik nanti setelah ada vaksinasi. Jadi ada dua hal, secara kebijakan maupun tren dari customer kami sendiri, debitur kami sendiri. Baik Pak, ya. Ini ada satu apresiasi nih Pak dari salah satu penonton dari Zaki 14 yang mengatakan terima kasih Bank Jawa Timur sudah mengadakan vaksin gratis di Grand City Mall. Itu boleh diceritakan Pak eventnya seperti apa atau kegiatan-kegiatan semacam itu dilakukan oleh Bank Jawa Timur Pak? Betul, kemarin kebetulan minggu lalu kami kalau nggak salah 3 hari kami melakukan vaksin kurang lebih dari 30.000 orang. Dan kami kerjasama dengan rumah sakit untuk pengembangan dan Pemkot maupun dari Pemprov. Jadi ini bagian terpenting karena Bank Jatim di masyarakat Jawa Timur kita juga fokus bisnis tapi juga berharap juga memberikan sumbangsih buat masyarakat Jawa Timur. Baik, mantap Pak. Semoga lancar semuanya Pak upaya-upayanya. Ini diapresiasi nih Pak sama investor-investor yang nonton ini Pak. Kembali saya ingatkan teman-teman yang nonton, baik yang sudah pegang sahamnya Bank Jawa Timur atau yang tertarik nih, mumpung ada Pak Ferdian yang langsung, boleh langsung tanyakan di komentar ataupun di fasilitas question yang tersedia. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk lagi Pak, tapi saya mau bahas sedikit di luar Bank Jatim nih sambil menunggu teman-teman investor yang ingin bertanya juga. Pak Ferdian ini hobinya investasi ya Pak ya, kalau secara pribadi. Iya. Oke, itu sudah mulai dari kapan Pak? Dan ceritanya gimana sih Pak bisa tertarik nih sama investasi? Iya. Jadi saya kebetulan dulu kuliah ngambil finance dan salah satu mata kuliah saya adalah equity atau saham. Itu saya ambil di tahun 2004. Jadi saya 2003 sudah investasi di saham. Mungkin sudah tahu ya ada saham 2003 yang listed, nah itu yang sudah saya beli. Itu sampai sekarang saya pegang juga di salah satu ya sama jenisnya dengan saya kerja sekarang, dan ada juga perusahaan konsumsi juga yang besar yang saat ini harganya lagi turun. Itu juga saya lihat juga saya pegang dari zaman sudah lama juga. Jadi beberapa dan kebetulan mereka rata-rata ada blue chip ya. Tapi saya tambah juga portfolio saya di posisi yang istilahnya MSCI ya, jadi perusahaan-perusahaan yang middle, termasuk Bank Jatim yang tempat saya bekerja sekarang. Oke, ini ada satu tadi quotes menarik dari yang kita kutip dari Pak Ferdian. Sudah beli saham 2003 dan yang IPO di tahun tersebut. Nah, ini teman-teman investor nih ada yang tahu nggak kira-kira sahamnya saham apa tuh? Yang IPO-nya tahun 2003 di perbankan juga. Mungkin boleh komen nih yang tahu sahamnya apa. Wah, berarti kalau dari 2003 itu returnnya udah luar biasa besar ya Pak ya? Betul, dividennya sekarang mungkin hampir sama dengan investasi saya di awal. Wah, gila. Udah nggak terlalu pusing nih Pak ibaratnya sama harga fluktuasi harga kira-kira. Tapi menarik Pak. Ya, silakan Pak. Kebetulan hasil kerja saya di sambil kuliah. Jadi saya kerja sambil kuliah, uang itu pertama kali saya pakai untuk beli 2 saham tersebut ya. Oke, dan dari 2003 masih hold sampai sekarang Pak sahamnya tadi ya? Iya. Itu rahasianya apa Pak? Kok bisa 18 tahun pegang saham gitu dan setia dengan saham itu tuh apa sih? Karena dapat dividennya itu. Karena dapat dividennya. Oke. Menarik Pak. Saya juga sempat tahu Pak Ferdian dulu waktu kuliah pernah kerja part time ya Pak, terus juga tadi hasilnya ditabung. Itu boleh diceritain Pak gimana waktu di Australia dulu Pak kuliahnya Pak Ferdian dulu Pak? Jadi saya dulu hari Senin sampai Rabu atau Kamis itu kuliah, Jumat sampai Minggu saya kerja di pasar. Jadi kalau pernah ke Victoria Market itu saya kerja di pasar ikan di situ. Saya ngambil ikan dari posisi istilahnya di pelabuhan ya, terus dibawa. Dan badan saya paling kecil, jadi orang-orang lain badan besar-besar bisa fillet itu cepat. Saya mungkin butuh waktu hampir 2 kalinya. Tapi saya belajar di situ, jadi beradaptasi di sana. Dan uang itu saya kumpulkan hampir setahun gitu, saya kumpulkan untuk beli 2 saham tadi itu. Oke, di perbankan dan consumer tadi ya Pak ya. Oke. Iya. Tapi sudah returnnya tuh udah kebayang sih kalau dari 2003. Nah, Pak Ferdian ini juga menjadi YouTuber ya Pak ya. Selain
Iya, Nanti iya, kita iya. akan ngobrolin hal-hal itu. Itu kalau boleh tahu sudah pernah dibuat videonya belum Pak yang cerita Bapak waktu kuliah terus part time itu? Oh, belum, belum, belum. Belum ya. Kita tungguin nih Iya. Pak. Mungkin boleh dipromosikan juga Pak channel YouTube-nya. Siapa Oh tahu iya, teman-teman mau ikut ya. kebetulan saya punya channel Ayah Pak Project. Nah, dan kebetulan kalau di saya sendiri, saya fokusnya mungkin banyak ngomong tentang investasi dan sharing apa dengan beberapa teman saya. Eh, Kemarin ada beberapa pengusaha besar juga, mungkin pada kenal Pak Hermanto Tanoko salah satu yang juga saya undang. Beliau salah satu perusahaan pengusaha besar yang juga mau rencana juga mau listed juga perusahaannya, dan salah satu perusahaan cat terbesar di Indonesia juga. Wah, mantap tuh Pak ya. Dan video terbaru tadi bahas tentang saham dengan yield dividen tertinggi ya Pak ya. Betul, saya Sama. masih nama sama PPKM sebenarnya. Karena saya pas lagi analisa lagi PPKM ya. Oke, baik. Menarik nih Pak, kerja di perbankan, jadi YouTuber juga. Tapi ada satu ini Pak yang bikin saya penasaran. 2003 kan masih baru-baru selesai kuliah ya Pak Ferdian. Itu yang bikin dapat insight-nya terus bisa langsung invest gitu tuh dari mana ya Pak ya, selain dari kuliah. Dan Pak Ferdian juga apa pengagumnya Warren Buffett juga ya dan suka baca Iya, ilmu-ilmu Benjamin Graham. investasinya. Iya, Ya. itu boleh diceritain Pak? Bisa langsung, wah 2003 gitu. Itu Jadi gimana tuh? kebetulan mentor saya itu orang Indonesia, guru saya equity itu beliau dari Amerika, dari Berkeley, terus kemudian belajar di apa? Di kampus saya di Deakin, dan saya sering sharing. Kebetulan saya orangnya agak kompetitif, jadi saya punya target masuk 3 besar apa? Yang profit paling besar. Akhirnya saya mapping, dan tahun 2003 kalau di Australia itu yang lagi hits adalah coal atau apa namanya, batu bara. Jadi saya akhirnya pilih beberapa perusahaan batu bara di sana, dan saya apa analisa, tapi saya nggak tertarik investasi di sana karena mahal ya. Jadi yang ASX 200 tuh harganya nggak kira-kira. Kalau di Indonesia kan masih di bawah 1.000 masih banyak saat itu, jadi pilihannya masih cukup besar. Jadi itu yang kami lakukan. Dan eh, saya lihat juga di tren di Indonesia juga dividen ini nggak, kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di Australia, kita bisa memberikan dividen jauh lebih tinggi. Itu yang menarik ya. Dan pertumbuhan bisnisnya juga bisa kuantum, jadi nggak hanya 5-10%, bisa 20-30%. Ini yang saya lihat sebagai kenapa saya sangat tertarik investasi di Indonesia 2003. Wah, potensinya ya Pak ya berarti ya. Kalau Iya. dari pandangan pribadi Pak Ferdian, tadi kan bicara tentang growth juga, tentang pertumbuhan. Pak Ferdian lihatnya gimana nih Pak Indonesia misalnya, atau pasar modal kita secara umum Pak dalam beberapa tahun ke depan? Kalau dari Kalau saya lihat pendapat sih, pribadinya Pak iya. Ferdian. Kalau saya lihat ini pasca pandemi nanti kalau vaksin jalan mungkin akan ada apa? Ada enhance ya, atau kenaikan yang cukup menarik mungkin. Tapi nggak tahu pasti berapa besar konstruksinya, tapi pasti akan ada kenaikan karena apa? Investor utama asing akan lebih percaya, akan ada tren perbaikan yang pasti juga fokusnya akan lebih fokus ke ekonomi ya. Saat ini kan anggaran pasti terbagi kedua ya, pasti kesehatan dan ekonomi, dan pasti pertumbuhan ekonomi juga membaik. Otomatis kalau pertumbuhan ekonomi membaik, penggerak utamanya pasti akan ya, yang bergerak utama pasti akan banking ya, karena akan pertumbuhan kredit akan naik, pertumbuhan apa bisnis atau DPK akan naik. Itu yang saya lihat kenapa banking sangat penting. Tapi di sisi lain kalau kondisi lagi turun, konsumer bisa menjadi buffer. Jadi bisa lihat apa kenapa kok saya sangat tertarik di dua jenis itu, satu yang bisa enhance, satu yang bisa jadi buffer. Itu yang saya lihat. Oke, berarti sektor favoritnya Pak Ferdian secara pribadi ini di perbankan dan consumer ya Pak ya? Ya, Oke. Sama nih Pak, saya juga suka tuh perbankan sama consumer nih. apalagi Jadi yang kita, dividennya besar ya. iya seperti Bank Jawa Timur ya Pak ya. Iya betul. Iya. Baik, nanti kita sedikit selingin lagi Pak. Ada pertanyaan tadi tentang Bank Jawa Timur. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak soal investasinya Boleh. secara pribadi. Ini pertanyaan yang menarik nih Pak. Eh, ini agak serius nih Pak. Tadi kan kita ngomongin tentang dividen yang enak-enak nih. Ini pertanyaannya dari salah satu penanya. Berapa anggaran CAPEX di tahun ini Pak? Dan alokasi dari BJTM ini seperti apa untuk CAPEX-nya Pak? Jadi total capex kita ada 400 miliar. Posisi terbesar adalah untuk TI atau IT, kurang lebih hampir 40%-nya, sekitar 160 miliar. Nah, ini yang untuk pengembangan digital, untuk security terutama jadi kunci, dan nanti pengembangan untuk one platform. Jadi semua aplikasi akan menjadi satu menu bersama di mobile banking ataupun
kami kemudian J-Connect kami baru launching kemarin namanya J-Connect untuk produk kami untuk digital banking. Oke, baik Pak. Itu tadi mudah-mudahan menjawab ya teman-teman. Dan kembali saya ingatkan, yang mau bertanya langsung sama Pak Ferdian boleh di komen ataupun melalui fasilitas question yang tersedia. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak, tapi kali ini balik ke investasinya nih Pak. Kita cerita-cerita investasi lagi. Beliau bertanya, kalau consumer, Pak Ferdian pegang apa nih Pak? Tapi mungkin selain dijawab itu, boleh sharing nggak Pak, kriteria sahamnya Pak Ferdian itu apa selain di sektor perbankan dan consumer? Jadi Ciri-cirinya apa? Iya, saya bagi dua ya. Ada yang capital gain growth sama dividen. Kebetulan karena saya masih perlu dividen, masih 60% dividen, 40% dari capital gain growth. Jadi dua ini, kalau untuk capital gain growth pasti akan saya lihat dari 5 tahun terakhir datanya. Jadi mana yang growth-nya bagus, dan kebanyakan yang growth bagus dan risiko rendah pasti ya di blue chip, perusahaan blue chip. Jangan untuk yang dividen, kebetulan saya lihat dari kinerja juga, posisi Desember maupun Maretnya gimana, positif apa enggak. Terus dividennya ini secara 5 tahun terakhir tuh sustainable enggak, 5 tahun ini, oh dia bagi berapa, itu yang saya lihat. Oke, berarti tadi kata kuncinya di growth dan dividen ya Pak ya, yang dilihat. Oke. Kalau misalnya, ini mungkin lebih ke preferensi ya Pak. Tadi kan dari sisi growth, dari sisi dividen, dari segi fundamentalnya faktor-faktor apa aja nih yang kalau Pak Ferdian lihat Pak biasanya sebelum memutuskan berinvestasi? Saya pasti lihat ROE ya, return of equity itu saya lihat, terus kemudian profit growth 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Kalau saya agak panjang mungkin 10 tahun terakhir yang saya lihat. Jadi itu yang jadi bagian penting. Yang kedua juga penggunaan arus kas. Jadi kebijakan untuk ekspansinya seperti apa, itu yang strategi ke depannya ekspansinya seperti apa. Oke, berarti dilihat tadi faktor-faktor itu. Kalau kriteria-kriteria lain Pak, ada Pak? Mungkin yang selain dari return on equity, misalnya tingkat utangnya atau faktor-faktor lain itu gimana tuh Pak? Kebetulan kalau di banking agak susah ya penerapan utang karena kan dananya dana pihak ketiga itu pun dari masyarakat. Kalau mungkin di sektor-sektor kayak konsumsi, manufaktur mungkin masih bisa kita ukur. Jadi makanya saya lihat di posisi profitable saya lihat karena lebih terukur sama penggunaan kas. Jadi dana ini bisa di leverage nggak? Dia punya dana itu bisa digunakan untuk investasi ataupun mengembangkan bisnisnya apa enggak? Oke, mantap sekali Pak. Kalau idola investor Pak, selain Warren Buffett ada yang lain mungkin? Tadi kan sempat mentornya juga mengedukasi dan membimbing gitu. Ada nama-nama lain nggak Pak yang mungkin bisa di-sharing Pak di sini jadi inspirasi misalnya? Iya. Dulu saya suka LKH, tapi posisi LKH sekarang mungkin agak berubah ya investasinya. Jadi kalau saat ini sih masih yang setelah intelligent investor masih Warren Buffett ya. Dan saya baca bukunya Benjamin Graham itu yang gurunya beliau yang intelligent investor itu satu buku apa aja kriteria yang harus kita lihat tadi itu. Growth apa yang kita harus baca itu yang saya jadi bagian penting. Jadi ujungnya semua di profitable. Strategi dua itu yang jadi kunci. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak yang masuk lagi, tapi terkait Bank Jawa Timur juga nih Pak. Mungkin boleh sedikit diceritakan nih Pak tentang Bank Jawa Timur, apakah ada membuka yang syariah Pak atau unit syariah? Mungkin boleh diceritain nih Pak rencana dan. Oh iya, kebetulan Bank Jawa Timur itu punya unit usaha syariah. Saat ini asetnya kurang lebih di 3 triliun. Dan posisi laba di Desember tahun lalu 11 miliar. Dan yang menarik, kami juga melakukan kerjasama untuk teman-teman yang mau melakukan zakat, infak, wakaf, lain-lain lewat digital mobile banking. Jadi nggak perlu lagi datang ke masing-masing ini untuk memberi bantuan, cukup lewat digital mobile banking syariah kami bisa melakukan jiswah, ya, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi bisa dilakukan. Jadi jika membantu orang cukup dengan lewat mobile banking. Dan kemudian juga untuk pembiayaan syariah juga kami ada pilihan-pilihan investasinya buat teman-teman ambil investasi. Dan produk utama kami adalah di KPR IP Barokah, jadi KPR syariah kami salah satu produk unggulan dari unit usaha syariah Bank Jatim. Oke, kalau untuk ya silakan Pak untuk informasi detail. Iya. Kalau kita ingin tahu informasi detail tentang unit syariahnya Bank Jatim bisa akses di mana ya Pak?
atau Bisa lewat detail-detailnya? di website Bank Jatim, nanti klik di unit usaha syariah, ataupun juga nanti ke depan kami ada apa di mobile banking ada sebagai informasi-informasi produk-produk syariah juga ada. Oke, baik Pak. Ini kita akan lihat-lihat lagi nih Pak dari teman-teman yang bertanya. Ada yang bertanya tentang prospek dan oh ya saya tertarik satu hal juga nih Pak tentang perbankan syariah kan eh, beberapa waktu yang lalu terjadi merger untuk Bank Syariah Indonesia dan kalau menurut pandangan pribadi Pak Ferdian perbankan syariah di Indonesia tuh gimana ya Pak baik prospeknya ataupun dari segi pelaku perbankannya Pak untuk dan termasuk bagi kita investor yang sepertinya saham BRIS dan lain-lain itu gimana tuh Pak secara industrinya kalau Pak Iya, Ferdian lihat. sebetulnya kalau di Jawa Timur ya di tempat kami itu industri syariah itu cukup potensial. Eh, tapi memang tadi sekarang yang memang setelahnya yang market leadernya adalah BSI ya, karena posisinya mereka ada gabungan dari beberapa bank himbara syariah dan kami harus compete dengan itu dan kami lihat untuk kedepannya untuk bank syariah ini punya potensi kalau dilihat dari data ya growth pertumbuhan kredit maupun aset bank syariah itu lebih tinggi dibandingkan konvensional di saat pandemi. Artinya mereka lebih tahan dibandingkan posisi bank konvensional. Ini yang kami lihat sebagai potensi. Karena mungkin beberapa biayaan ataupun dana rata-rata mereka juga dana kan berupa bantuan ataupun ini yang bersifat tidak melihat momen ataupun pandemi. Jadi ini yang kami lihat sebagai potensi juga untuk pengembangan syariah maupun pembiayaannya. Jadi baik pembiayaan yang bersifat retail maupun yang corporate. Oke, berarti menarik ya Pak untuk kita tunggu lebih lanjutnya nih tentang perbankan syariah. Ya. Kalau ini balik lagi nih Pak ke sisi investasi secara pribadinya Pak Ferdian. Ada nggak Hmm. Pak tips-tips yang mungkin bisa di-share untuk kita investor baik yang baru ataupun yang sudah lama tentang gimana menyusun portofolio? Boleh diceritain Pak kalau Pak Ferdian menyusun portofolionya gimana tadi? Selain dari pemilihan saham, kan strategi pembelian atau juga pengelolaan dana. Kalau Pak Ferdian Oh, gimana iya. tuh Pak secara Jadi pribadi? gini, nah, tadi selain saham pemilihan saham, kita juga perlu likuiditas. Jadi pada saat market turun kita bisa masuk di saat itu. Jadi likuiditas ini bisa ditempatkan di deposito atau reksadana terproteksi atau beberapa instrumen lain. Jadi pas kondisi kita lagi bisa, contoh di Maret 2020 atau April 2020, market lagi turun kita bisa invest lebih maksimal lagi. Jadi jangan semua pas posisinya itu semua dimasukkan, tapi sebagian ada yang dikelola sebagai likuiditas untuk saham untuk yang momen-momen tertentu. Tapi untuk pada saat tidak digunakan bisa digunakan sebagai apa passive income yang fix. Kadang-kadang kan untuk dividen ini kondisi ada beberapa perusahaan yang kebijakannya berubah-berubah, tapi harapannya tetap tetap rutin. Makanya kenapa saya komposisi masih 60% dividen karena masih membutuhkan untuk return rutin di tiap tahun. Oke, menarik. Kalau kalau boleh tahu nih Pak, atau boleh diceritakan, kan nggak semuanya ditaruh di saham. Ada apa dananya juga disiapkan untuk jaga-jaga likuiditasnya. Kalau Pak Ferdian tuh komposisinya berapa sih Pak rata-rata biasanya yang dijaga seperti itu? Saya kalau 70-30 di saham 70, kebetulan saya di RDPT 20, di deposito mungkin 10 atau 5 ya. Di, Oke. ya. Pemilihannya di instrumen itu apa Pak? Kalau dari Pak Ferdian, maksudnya Kalau memilih ya RDPT dan kalau juga RDPT pasti deposito. rating ya. Rating AAA itu pasti saya pilih dengan return mungkin tadi ya. Returnnya 7 atau 8% ataupun yang lebih tinggi daripada deposito. Jadi dan itu juga secara proses liquid kan rata-rata berapa bulan bisa dicairkan 3 bulan atau 1 bulan notifikasi sebelumnya. Oke, baik Pak. Ini menarik banget ya teman-teman. Masih banyak nih yang bisa kita obrolin. Terus juga ada apresiasi juga nih Pak. Semoga Bank Jawa Timur semakin berjaya dari Amin MI amin. Janarko. Ya, terus kemudian ini saya mau ambil satu pertanyaan lagi Pak. Dari Kak Irul bertanya, kira-kira kinerja 10 tahun ke depan bagaimana Pak untuk Bank Jawa Timur atau eh, apa gambaran besarnya gimana ya Pak yang Pak Ferdian melihat BJTM ini 5-10 tahun lagi Pak? Ya. Targetnya Eh, atau obsesinya mungkin Pak? ini secara pribadi atau secara corporate? Boleh dua-duanya Pak, secara pribadi dan juga Jadi kalau secara... secara corporate harapan saya pasti Banjati jadi BPD terbesar ya. Itu harapan terbesar. Jadi saat ini kita di nomor 2. Nah, harapan kami di 3 atau 4 tahun ke depan itu kami bisa jadi BPD terbesar. Jadi market leader untuk bisnis BPD baik secara aset maupun secara keseluruhan kinerja dan lain-lain.
Kalau mimpi saya, harapan saya itu BPD semua menjadi satu. Jadi secara Oke. efisiensi akan lebih baik, secara size akan lebih besar, secara kompetisi juga akan lebih menarik ya. Kalau dikumpulkan semua kita ada di posisi keempat kalau atau kelima nggak salah. Kurang lebih hampir 700-800 triliun. Itu kalau dengan komposisi itu otomatis nanti BPD-BPD ini bisa compete dengan efisiensi yang kurang lebih bisa sama, digitalisasi yang dengan sama, dengan market yang lebih besar seluruh seluruh Indonesia itu yang kalau secara ya, pandangan saya pribadi. Baik, Pak. Iya. Nah, tadi sedikit menyangkut total aset nih, Pak. Kan salah satu yang kita lihat juga biasanya tadi Pak Ferdian mention ROE dan kemudian ROA. Kalau di perbankan kan ROA ini penting banget, Pak. Nah, strateginya tadi sudah di-mention. Tapi kalau boleh disebutkan lagi nih, Pak, mungkin untuk yang baru nonton, gimana strategi peningkatan ROA dari Bank Jatim? Apalagi kalau kita lihat total ya, Pak, mungkin dalam waktu dekat ini kalau misalnya itu terjadi pasti profitnya naik lagi. Nah itu gimana tuh Pak Jadi strategi-strateginya? mungkin dari sisi pendapatan dulu ya, yang pasti ekspansi kredit kita akan lebih tinggi dengan proporsi kredit-kredit di UMKM karena dengan kredit UMKM kan posisi yieldnya lebih tinggi dibandingkan kredit korporasi maupun beberapa di kredit konsumsi. Sedangkan dari sisi biaya kita maintain cost of fund. Jadi cost of fund kita dijaga untuk trennya turun. Walaupun defisit tinggi, kami melakukan efisiensi dengan melakukan nego rate ataupun menjaga rate di bawah 4% untuk deposito sehingga posisi cost of fund kami terjaga. Jadi dua hal itu di sisi pendapatan kita tingkatkan, di posisi biaya kita tekan sehingga tren untuk profitabilitas pasti akan naik terus sampai dengan akhir Desember trennya. Baik ya, mudah-mudahan nih Pak kinerjanya makin baik juga. Ini ada apresiasi dari Kak Zaki buat Pak Ferdian, luar biasa Pak. Dari Kak Zaki ini bilang luar biasa BPD menjadi satu bank. Itu menarik nih Pak untuk itu. Terus ada juga nih dari Iqbal, apresiasi ke Pak Ferdian luar biasa, Bapak Ferdian penyampaiannya. Mantap nih Pak. Begitu ya. Iya. Sama-sama. Semoga nyaman yang mendengar. Iya. Sama mungkin dibahas juga di YouTube-nya Pak Ferdian tadi Pak. Jadi saham-sahamnya bisa lebih gini. Betul, Mungkin betul. kalau mau Ya, kolaborasi sama Kanala boleh Pak kita di YouTube-nya siap, Pak. siap. Baik, siap Pak. Oke. Baik, ini kita lihat-lihat lagi nih Pak pertanyaan-pertanyaannya. Sebagai informasi nih teman-teman, kita live-nya sama Pak Ferdian, Pak Ferdian Timur Satyagraha sebagai Direktur Keuangan dari Bank Jawa Timur. Dan nah ini kita sedikit ngobrolin ya Pak ya, tapi mungkin ada pertanyaan nih Pak yang bertanya kalau BPD merger itu nanti di bursa gimana ya Pak ya? Maksudnya secara korporasinya itu Pak. Jadi gini, mungkin sharing dari pengalaman BRI ya. BRI kan merge dengan dua perusahaan walaupun bukan TBK ya. Otomatis secara ekuitas akan jadi satu dan di rata-rata pasti. Jadi secara ekuitas mungkin di posisi BPD lain berapa digabung secara laba akan ketemu nanti posisi berapa posisi harga rata-ratanya. Secara gambaran seperti itu sih. Baik, kita bisa lihat nanti teman-teman kelanjutannya. Nah, ini sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman investor juga, kita cerita-cerita lagi nih tentang investasinya Pak Ferdian dan juga dari beliau ya Pak. Nah, ini saya ngobrolnya kan kita ngobrol santai nih Pak. Boleh bahas sisi personalnya juga nggak Pak? Misalnya Pak Ferdian kan berkarir sudah lama dan kemudian bisa menempati posisi yang tinggi. Tips berkarirnya kalau dari Pak Ferdian itu seperti apa Pak? Mungkin buat teman-teman yang masih muda nih misalnya yang kita lagi menapaki tangga karir misalnya Pak. Iya, ya yang penting setiap kita bekerja pasti berikan yang terbaik ya. Pasti akan hasilnya juga akan baik. Jadi dan yang kedua mungkin saran kadang-kadang kita kalau lagi dengan pimpinan lain-lain kita dengar dulu, kita jalankan, jangan kadang-kadang beri argumen di saat menyampaikan itu juga penting ya. Teknik komunikasi, kemudian cara deliver itu bagian terpenting untuk pencapaian yang lebih baik. Bukan berarti pasti lebih baik, tapi ada pencapaian yang lebih baik. Baik Pak, tadi itu tipsnya teman-teman. Nah kalau ini juga masih sedikit tentang personal nih Pak. Kalau Pak Ferdian bagi waktunya gimana ya Pak antara sebagai direktur di bank, kemudian juga S3 juga ya sekarang ya Pak ya, dan lagi ngambil punya kuliah channel saya. YouTube juga. Itu cara bagi waktu gimana sih Pak kalau ala Pak Ferdian ini Pak?
Jadi kebetulan saya ini nggak bisa diem ya, jadi pulang pulang tadi pulang kerja. Kalau lagi kosong ini sambil belajar sambil nyiapin. Tapi sama kayak teman-teman kadang-kadang kalau udah jenuh ya pasti ke hobi ya. Kebetulan hobi saya nggak jauh dari bola. Saya tuh Chelsea fans sama bonek, jadi nggak jauh dari itu. Kalau sekarang tadi nonton pertandingan badminton ya, gara-gara alhamdulillah Indonesia dapat emas sama perunggu, jadi ya nggak jauh dari olahraga. Terus maintain yang terpenting juga ini ya kualitas. Karena kami punya keluarga ya, jaga kualitas waktunya sehingga semua bisa di deliver itu yang terpenting. Tapi dan punya target, jadi tiap minggu atau tiap bulan itu ada target yang walaupun nggak deliver kita punya canangkan target, oh bulan ini kita harus apa, bulan ini harus apa, jadi ada progres. Dan kenapa kok saya ada YouTube, sebenarnya saya hanya punya jaringan, punya teman, pingin biar teman-teman tahu apa yang mungkin knowledge yang bisa kita bagikan lebih ke itu yang poinnya. Jadi dan semua punya kesempatan yang sama, tinggal menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya kalau bisa semua waktu bisa bermanfaat ya, baik bisa lewat investasi ataupun sharing knowledge yang kita tahu. Itu yang harapannya. Baik, ya ini kita sebentar lagi nih Pak, terbatas di waktu mungkin ya, karena kan Iya. kita kayaknya harus ada sesi lanjutan nih Pak, mungkin kalau kita ngobrol-ngobrol Boleh. lagi gitu ya. Ya, nanti mungkin kita bikin event langsung nih di Zoom atau di Google Meet, jadi bisa Iya. langsung nanya nih, kayaknya seru nih Pak. Tapi mumpung masih ada nih Pak, kita ada beberapa pertanyaan lagi Pak, saya izin bacakan lagi. Ini dari Rizky Wendika. Apakah ada target jangka panjang Pak untuk BJTN? Misalnya jadi bank buku 4 Pak, yang modalnya di atas 30 triliun, gimana tuh Pak? Ya. Jadi untuk sementara sih kalau fokus tahun ini kita 100T. Untuk jangka menengah kita harapannya jadi BPD nomor 1. Nah itu yang kalau jangka panjang mungkin biasanya kita kalau corporate plan kan 5 tahun ya. Jadi sementara kita fokus di 5 tahun ini. Nah, seperti itu untuk gambaran targetnya. Jadi kita perlu enhance ataupun meningkatkan kinerjanya harus di atas rata-rata industri, baik kredit, DPK maupun profitabilitasnya. Baik, itu dia jawabannya teman-teman. Ini ada harapan lagi nih Pak dari Kak Arwan Sani yang mengatakan selamat Pak Ferdi, semoga sukses karirnya. Iya. Amin amin. Hal yang sama Baik. buat Iya. harapan sana. Oke. Nah ini Pak satu pertanyaan lagi nih dari M Wijanarko. Pak Ferdian pernah cut loss nggak Pak? Paling dalam berapa kalau pernah cut loss? Ya, saya tuh tahun 2008, 2007 tuh mungkin pernah kedengar grup-grup itu ya yang 2008, Iya. 2000. Nah, itu saya juga mengalami 2009 kalau nggak salah satu perusahaan call terbesar kalau nggak salah itu. Saya juga cut loss juga. Itu salah satu investasi saya yang kurang fundamental, akhirnya jadi salah. Ini makanya kuncinya fundamental harus kita lihat. Itu pelajaran untuk berharga buat salah satu investasi. Ya. Ya. Itu Tapi seberapa pasti cut dalam loss. Pak cut loss-nya? Seberapa dalam tuh Pak cut loss-nya? Karena saya sudah saya punya 20% kalau sudah lihat performa fundamental nggak jalan, saya 20-30% sudah saya cut. Untungnya saya nggak masuk terlalu dalam ya. Iya. Kalau strategi cut loss Pak, mungkin bisa nih kita obrolin sedikit lebih detail nih Pak. Kan kalau Pak menurut Pak Ferdian cut loss itu kapan sih Pak, atau kita jual sahamnya itu? Kan ada yang tadi Pak Ferdian ada yang koleksi saham udah 18 tahun, kemudian juga tapi ada juga yang cut loss. Nah, tahu momen untuk cut loss-nya itu gimana kalau tips dari Pak Ferdian Pak? Jadi salah satu terpenting dalam investasi itu disiplin ya. Yaitu mungkin saat itu saya kurang disiplin untuk investasi, nggak melihat posisi fundamental, hanya by news, ada corporate action, lain-lain. Itu pengalaman berharga saya, jadi tetap fundamentalnya, DER-nya dilihat, labanya dilihat, itu yang saya kurang hati-hati. Jadi cut loss saya lakukan tuh ya sekali saja karena posisi saya tidak disiplin. Di posisi berikutnya saya lihat kinerja, otomatis kalau harga turun malah saya average posisinya. Jadi cenderung saya lebih banyak kalau investasi, dan saya rutin tiap bulan menyisihkan dari gaji saya tuh diinvestasikan di saham. Jadi biar nggak digunakan yang lain. Kadang-kadang kita kalau orang ini kan konsumtif ya. Jadi kalau nggak diinvestasikan langsung ini jadi konsumtif. Iya, betul Pak. Ini mungkin kita juga tadi menunggu nih Pak dari produk-produk investasinya Bank Jawa Timur nih, nanti realisasinya supaya kita juga bisa nih. Nanti kedepannya semoga bisa ada reksadana terproteksi, reksadana beberapa pilihan nanti biar nasabah kami ataupun nanti tim kenal juga bisa lihat bahwa kita ada pilihan
Karena tren perbankan ke depan adalah financial consultant. Ini memberikan pilihan-pilihan investasi untuk depan. Oh, ini buat jangka panjang, berarti reksadana saham ataupun yang lain. Oh, untuk jangka pendek. Ataupun kalau kita punya perusahaan efek sendiri, kita bisa langsung transaksi untuk saham dan lain-lain. Itu yang kita bisa lakukan. Betul, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari Lang Biru. Tapi mungkin saya tadi sudah menyampaikan kembali dari yang Pak Ferdian sampaikan tentang right issue itu untuk jangka pendek, Bank Jawa Timurnya akan fokus di organik ya Pak ya tadi untuk perkuatan Betul, dari permodalannya. pencadangan laba di tanah atau cadangan umum ya. Baik, baik. Nah ini satu pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita akhiri dulu yang hari ini. Kalau BPD nomor satu tuh dilihat dari apa ya Pak ya? Dari aset atau dari seperti apa? Ya, Untuk jadi kami ya, saat ini yang pasti dari beberapa instrumen ya. Harapan kami pertama mungkin kami bisa profitabilitas dulu yang kami kejar dari pelan-pelan. Kemudian juga mungkin dari sisi aset karena sisi aset gapnya kami lebih besar dibandingkan sisi laba ya. Jadi kami mungkin di sisi profitabilitas dulu, rasio-rasio dulu. Nah, kemudian secara rasio kami lebih baik ya. Mungkin kalau untuk rasio kami mungkin, berdasarkan data mungkin bisa dicek salah satu rasio yang posisi rasio tertinggi. Tinggal untuk menjaga profitabilitas memang sudah mulai ada gap sedikit, tapi akan kami tingkatkan lagi untuk posisi profitabilitas. Jadi yang trennya ke depan pasti posisi aset dengan langkah-langkah baik organik maupun organik yang kami coba analisa dulu di beberapa tahun ke depan. baik. Itu dia tadi sharingnya dari Pak Ferdian. Pak Ferdian, sebelum kita akhiri nih Pak sesi hari ini, ada yang ingin disampaikan nih Pak untuk teman-teman baik Ya, investor ataupun pasti investor penonton ya. dan Tadi semuanya. saya kasih gambaran tadi kan yieldnya kalau kita capital gain plus dividen kalau dari IPO kurang lebih 19% ya. Nah, yang terpenting teman-teman rutin kalau mau investasi mungkin bisa menyisihkan sebagian dari pendapatannya sehingga ini bisa buat jangka panjang. Kalau sudah menikah bisa buat putra putrinya nanti kalau kuliah ke depan sehingga ini jadi pilihan investasi. Kalau kita average dari 19%, kalau itu 20% itu kan 20 tahun itu kan bisa lebih 380%. Jadi itu yang potensi-potensinya dengan posisi rutin investasi otomatis ini bisa jadi pilihan ataupun untuk biaya ke depan untuk anak-anak maupun mungkin biaya di hari tua ya kalau sudah pensiun ke depan. Baik, itu berarti jangka panjang ya Pak, harus kuat nih untuk tahan jangka panjang ya di sana. So, istilahnya uang dingin ya investasi Uang gitu. dingin. Jadi sisihkan Betul. sebagian dari ataupun di awal pendapatannya sudah disisihkan sehingga tidak digunakan konsumsi terlebih dahulu. Oke, Pak ini ada pertanyaan nih Pak. Kapan nih Pak Ferdian ada acara live lagi nih Pak? Mungkin boleh Pak kita kanalnya bikin lagi nih di YouTube sama Pak Boleh, Ferdian boleh. misalnya boleh ya Pak. Siap, Oke. siap. Nanti akan kita info Lanjut, lagi Kak lanjut. Zaki. Atau boleh langsung ke Instagramnya Pak Ferdian juga langsung Instagram Pak Ferdian ataupun tadi ke channel YouTube beliau bisa ikutin juga di sana. Pak Ferdian ini aktif sebenarnya untuk share-share ya Pak ya di media Iya. sosial. Iya. Baik, itu tadi teman-teman sharing dari Pak Ferdian Timur Satyagraha. Kita dari Kanala dan semua yang hadir di sini sangat terhormat Pak bisa kolaborasi dengan Pak Ferdian, bisa dapat banyak ilmu dan juga inspirasi. Tadi satu hal pribadi yang saya tangkap, bagaimana Pak Ferdian bisa 18 tahun pegang satu saham dan udah menikmati return yang sangat besar, itu menginspirasi sekali Pak. Ya, Sama-sama. Semoga bisa manfaat buat teman-teman yang melihat ya. iya, pasti bermanfaat nih Pak semuanya. Baik, mungkin teman-teman kita mohon izin untuk pamit undur diri dulu di sesi live kali ini. Kedepannya kita pasti akan ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Ferdian dan juga sama semua teman-teman yang lainnya. Dan saya mewakili Kanala bersama Pak Ferdian izin pamit undur diri dulu ya. Selamat malam semuanya dan salam sehat selalu. Ya, Dadah. sehat. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Sukses selalu Pak. Ya, terima kasih buat teman-teman investor Bank Jatim. Terima kasih. Terima kasih Kanala. Terima kasih Pak. Ya.